Eh, Ibu, selanjutnya dari tentang kita sudah belajar, sudah diskusi tentang tidak lanjut, tentang apa namanya itu portofolio digital, tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri yang ibu sudah tuliskan. Sekarang ini di bagian akhir dari pendampingan ini, bagian akhir dari pendampingan ini. Jadi kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang pertama ini. Yang pertama yang perlu saya tanyakan ke ibu, apa kira-kira pembelajaran atau ide sing anyar, ide baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendampingi ini. Mungkin Ibu sudah tercetus, oh ini saya punya ide baru, terus ini nanti pembelajarannya sama anak-anak itu harus seperti ini. Kira-kira apa? Ini pembelajaran dengan anak-anak Iya, di pembelajaran sekolah. dengan anak di sekolah. Oh, bukan yang CKP, Bukan di CKP. Kira-kira kan Ibu sudah banyak sekali melakukan apa namanya itu, menerapkan metode, menerapkan model yang disampaikan diajarkan ke anak-anak. Kira-kira dari setelah kita diskusi sekarang, setelah diskusi Ibu menyampaikan beberapa hal kepada kami, kira-kira apa yang Ibu ide apa yang Ibu dapatkan yang akan diterapkan ke aku? Pembelajaran keluar, Pak. Pembelajaran keluar. Pembelajaran keluar Tidak di dalam. tidak berjalan. Itu yang mau kedepannya saya pinginnya seperti itu. Jadi Dan itu juga satu misi dengan saya, satu visi dengan saya. Saya cerita sedikit. Saya punya program itu namanya, kalau bahasa Inggris itu file trip lahir di luar kampung. Yang karena di sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka yang mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah, otomatis kan mandiri kan sendiri-sendiri. Jadi saya sampaikan ke orang tua ini, kok sanggup, orang tua menyetujui kita berangkat ke rumah. Saya belajar, ya maksudnya itu belajar keluar itu mengunjungi museum-museum, terus belajar ke karena di Bieta kan tempat sampah, TPA, itu semuanya itu saya sudah programkan di sekolah saya. Mungkin Ibu bisa mengadopsi. kalau di sini tuh ada studi wisata. Itu hanya untuk kelas 11 saja. Itu biasanya kita ke daerah Jawa Tengah. Itu kita biasanya itu seringnya ke Borobudur atau ke Prambanan, itu yang pertama. Kemudian biasanya lagi ke perpustakaan yang dekatnya Malioboro itu. Iya, Itu taman siswa. Taman Siswa. Iya. Taman Siswa. Kalau Malioboro. Iya, Taman Siswa. Malioboro, iya Taman Siswa. Bukan Taman Siswa, Bapak. Iya. Taman Pintar. Taman Pintar. Iya, Taman Iya. Pintar. Itu kita biasanya ke sana. Jadi karena memang untuk kalau candi, pikirannya kita saat itu candi itu adalah untuk anak IPS. Jadi sejarah arahnya ke sana. Sosiologi masuk semuanya bisa. Tapi ekonomi juga bisa. Ada di situ ada belanja orang-orang belanja. Nah, untuk anak IPA-nya berarti kita ke Taman Pintar. Oh iya, Taman Pintar. Karena di situ banyak pembelajaran yang mereka banyak dikasih ada tugas gitu. Tapi itu hanya kelas 11. Terus untuk kelas 10 itu pernah waktu itu tuh diadakan, cuman karena pandemi kemarin itu kita berhenti, sampai sekarang belum terlaksana. Itu kita mengunjungi ke perusahaan, ke Yakult, pernah, terus Sari Roti seperti itu. Gitu. Berarti di situ itu yang sudah terlaksana itu tentang yang lebih ke karya wisatanya gitu.
Kalau saya tidak, Bu. Saya saya tanyakan di setiap kelas saya tanyakan temanya apa. Kira-kira temanya itu kalau yang itu, ini Pak. temanya itu tema tentang kewirausahaan. Apa kewirausahaan? Kemana kewirausahaan? Kita pergi ke kalau anak SD ya, ke pasar-pasar atau ke apa namanya itu, wawancara dengan toko warung di sekitar sekolah. Itu kalau saya seperti itu. Jadi yang Jadi itu yang simpel-simpel. belum, artinya gini, kalau itu kan dari kita dari wisata, yang dari anak ke kita itu yang belum saya laksanakan. Oh, Itu mau saya setuju dengan Bapak jadi tadi. semoga Jadi pengennya temanya apa, iya. kamu pingin kemana, itu. Iya, jadi pembelajaran yang Keluar. apa namanya itu berpusat kepada anak itu digali Iya, lagi. betul itu, Pak. Semoga terlaksana gitu. Semoga, Pak. Jadi terus selanjutnya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping atau dari saya sebagai praktik di pendampingan berikutnya. Kira-kira apa? Ini yang sudah baik, ini yang perlu diperbaiki, ini apa? Kalau menurut sampean terkait dengan saya. Iya. Nggak usah sungkan. Sampaikan saja. Nanti kita pecahkan bersama, seumpamanya harus gini. Kita maunya Pak untuk pendampingan itu di mana, di luar, di mana gitu. Terserah. Kalau nanti setiap pendampingan, ya saya sampaikan gitu, setiap pendampingan itu beda-beda untuk kegiatannya. Ada nanti saya masuk ke kelas mendampingi jenengan mengajar juga, nanti ada bertemu dengan kepala sekolah, wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru teman sejawat jenengan, dengan siswa saya yang nanti akan wawancara berdiskusi dengan mereka. Itu beda-beda nanti untuk formatnya. Jadi nanti saya setiap pendampingan akan saya kalau bisa rapat koordinasi menyampaikan ini yang sudah dipersiapkan seperti yang kemarin itu. Nah itu. Jadi mungkin Ibu apa namanya itu yang perlu diperbaiki yang bagaimana dari kegiatan kita hari ini. Ya, itu tadi Bapak yang itu. Jadi seringnya kita tatap muka. Saya selalu berpikirnya gini, kalau saya bukan hanya sama semuanya lah. Semakin kita sering bertatap muka, maka semakin kita itu tahu karakter masing-masing. Mungkin nanti kalau bertatap muka itu mungkin ada informasi baru. Betul. Atau ide-ide baru mungkin yang muncul, yang tercetus di situ gitu. Iya, dan tidak formal. Gitu. Iya, jadi kayak kemarin itu Bapak, oh ini gini, oh iya Pak, oh ini Pak, gimana kalau pertemuan sering gitu. Lah kayak gitu, itu yang saya suka. Semakin mengakrabkan kita. Siap. Nanti itu yang perlu diperbaiki. Jadi apa namanya itu untuk terakhir saya mengucapkan terima kasih, dan saya sangat apa namanya itu mendorong Ibu untuk terus melakukan hal-hal yang berpusat kepada yang menyenangkan, otomatis menyenangkan untuk anak kan gitu kan, untuk menurut Ki Hajar Dewantara kan gitu. Menyenangkan buat anak, yang ibu juga tidak ada maksudnya beban yang tinggi, maksudnya beban yang berat gitu ya. Jadi saya mendorong itu, ibu melakukan seperti itu. Mungkin kalau ada yang tidak apa namanya itu dari rekan-rekan yang kurang setuju, mungkin ibu bisa menjelaskan seperti ini. Jadi tidak kaku kan, tidak apa namanya itu ibu tidak menerima dengan emosi atau apa kan gitu, dijelaskan dengan seperti yang tadi ya Pak ya, ketika pembelajaran menyanyi itu. Jadi kalau seumpamanya mereka tidak suka dengan lagunya Setia Gotik, jadi diganti dengan lagunya apa
apa sulis yang salawatan itu kan gitu. Iya. Iya. Nah, jadi ada kendala juga di nanti di anak-anak Pak, sholawat pun kok sholawatan terus gitu. ya Terkadang anak-anak itu kan iya juga sih. Pokoknya sebisanya ibu kalau itu kemarin membawa. saya imbangi dengan ini, jadi kayak pembelajaran juga saya pakai IT itu, saya pakai football, kadang pakai football permainan. Itu untuk internetnya terjangkau semuanya tiap kelas. Internet tidak terjangkau Bapak, cuman di lab juga tidak semua bisa. Jadi saya kalau di kelas saya pakai HP anak-anak, kemudian saya hotspot. Oh, Yang jadi tidak punya paketan saya ikut saya. berarti anak-anak bisa bawa HP. Iya, Oke. bawa HP, tapi kalau pembelajaran dibutuhkan dipakai, kalau enggak dibutuhkan. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga ke ibu karena ibu tuh sudah apa namanya tuh sudah telah berbagi praktek yang baik yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran daring. Otomatis apa namanya tuh ya pastinya ibu kan sudah berdiskusi dengan fasilitator, dengan teman-teman JGP yang lain, praktek-praktek yang menurut ibu baik. Jangan hiraukan apa kata orang. Saya gitu, saya sedulu yang apa namanya itu setahun yang lalu sebelum jadi kepala sekolah gitu kan, saya abaikan orang berkata apa dan banyak sekali orang yang tidak setuju. Ternyata pembelajarannya seperti ini. Dulu saya itu sangat apa ya istilahnya itu sering membawa anak keluar dari sekolah. Saya sering dulu itu apa namanya itu pada saat masih ngajar sering. Jadi orang lain itu ya apa kok dibawa keluar terus ya gitu. Jadi apa namanya itu jadi pokoknya kalau menurut ibu itu bisa dipertanggungjawabkan silahkan lakukan. Dan yang pasti setelah ibu melakukan sesuatu terus itu menurut itu baik, itu namanya praktek baik kan gitu. Kalau bisa praktek baik itu kan dituangkan dalam tulisan. Itu nanti jadi best practice. Sudah pernah buat best practice loh. Best practice. Best practice seperti apa? Seperti membuatkan PTK, tapi itu sangat sederhana. Kalau PTK itu kan memecahkan masalah. Ya nggih, PTK. Nggih, paham nggih? PTK itu kan memecahkan masalah. Cuman saya nggak pernah buat karena tidak diharuskan. Karena saya bukan DBK. Oh gitu. Iya, saya kan swasta murni, Pak. Iya enggak sih, sebenarnya PTK itu tanpa itu kan tanpa negeri dalam negeri luar negeri itu bisa. Iya. Cuman untuk negeri itu kayak keharusan karena ada kenaikan pangkat. Iya, itu bedanya gitu. Nah, kalau kita karena nggak ada keharusan. Jadi best practice itu seperti itu. Tapi best practice itu kan yang ditulis itu adalah pengalaman baik kita dalam mengajar. Bukan memecahkan masalah. Ingat, apa namanya itu? Praktek yang menurut kita baik. Itu best practice kan yang terbaik. Kita melakukan apa ya istilahnya itu menggunakan metode menggunakan metode yang apa interaktif gitu loh Bu, yang sekira apa namanya itu yang metode yang bukan memecahkan masalah, bukan semuanya kan kalau PTK itu materi tentang perkalian itu rendah di kelas ini. Bagaimana supaya meningkat? Kan di PTK kan dicarikan solusi. Nah, enggak. Itu kan tidak ada masalah, tapi kalian menggunakan metode itu gitu loh, Bu. Tapi ada langkah-langkahnya ya, Pak? Ada langkah-langkahnya untuk best practice, ada langkah-langkahnya. Nah, itu kalau saya itu menerapkan ke guru-guru saya itu yaitu menggunakan best practice itu. Ya, dan best practice itu yang sangat sederhana sekali. Tapi ibu kan ini sudah ada sudah ada portofolionya, masukkan ke sini praktek baiknya ibu yang sudah dilakukan. Minimal kan gambar yang berbicara kan. Kalau gambar cuma satu nggak berbicara itu namanya. Kalau gambarnya itu terdiri dari 1, 2, 3 sampai 5 atau 6 itu kan otomatis berbicara gambar itu. Disertai dengan caption kalau bisa kan gitu. Urutannya kan gitu. Itu udah praktek baik. Nah, ibu belajar apa namanya? Berguru apa?
Sosiologi mungkin tentang apa ya kalau sosiologi ya? Tentang hubungan keluarga gitu. Ada nggak hubungan keluarga? Jadi ya itu mungkin nanti ibu beri tugas ke anak-anak dan itu merupakan praktek yang terbaik yang ibu lakukan. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam aksi nyata. Apa? Ya aksi nyata sebenarnya itu kan juga best practice itu. Jadi itu. Jadi berarti tahap-tahapannya kayak aksi nyata gitu ya Pak ya? Itu nyata itu tahap-tahapannya. Nah, jadi untuk kegiatan pendampingan individu ini sudah selesai. Semoga ibu bisa menerapkan apa yang sudah kita diskusikan gitu. Siap. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya Japri atau bisa yang sekiranya pertanyaan ibu mewakili seluruh dari teman-teman ibu, silakan tanyakan di grup. Nanti ada Pak Mas Puri yang yang akan mengomentari dari pertanyaan ibu. Gitu. Misalnya kalau Japri monggo Japri. Ya jelas saya bukan siapa-siapa, saya banyak salahnya, tapi saya ingin belajar. Jadi saya kalau dari Pak Abdurrahman sama Pak Mas Puri itu memberikan dorongan, itu saya senang sekali, ngasih motivasi seperti ketika waktu kolaborasi, terus apalagi pendampingan seperti ini. Itu saya itu kayak sama kayak disiram air itu basur gitu, rasanya itu ternyap gitu, enak gitu. Kayak yang asalnya kita itu seperti orang yang nggak tahu arah kemana, kemudian kita arahkan sedikit demi sedikit gitu. Itu yang saya inginkan dari Abdurrahman maupun Pak Mas Puri ke sana. Siap, akan kami bantu juga saya juga bukan orang yang yang sempurna, yang tahu segala hal, bukan. Kita hanya berusaha mendampingi kan gitu, intinya mendampingi proses ibu dalam melaksanakan pendidikan kan, ini pendidikan kan, pendidikan guru penggerak PGP ini melaksanakan. Mungkin kalau ada keluar dari jalur kita masukkan ke jalur lagi kan gitu, intinya kan gitu, seperti itu. Sering diingatkan lah, semua ada kesalahan-salahnya. Jadi ini yang bisa kita kerjakan hari ini. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga kita bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ibu. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.